Wah, saljunya makin banyak. Jadi ini kita main perosotan cuy. Yuk sambil lihat salju, Poika mau mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang di komen selama Poika ada di Indonesia. Oke, uhui, cipok-cipok. Halo Abang Nih. Suaranya berubah lagi dari pagi kan udah mendingan ya. Sekarang suaranya berubah lagi nih. Radangnya lagi kambuh lagi. Padahal dari pagi udah nggak ini apa namanya udah mulai biasa. Mungkin karena abis minum itu kali ya apa namanya air jahe. Terus sekarang minumnya air putih terus jadinya jadi serak-serak basah lagi gitu kan. Anyway, busway anytime. Halo Bang Nen Cancing ya, Babe, ketemu lagi sama Poika, vlogger Swedia yang paling semok. Kalau kalian suka dengan opening Poika itu yang kayak Tedona, kalau Tedona kan vlogger Jepang yang paling kece, tapi kalau Poika kan vlogger Swedia yang paling semok. Kalau kalian suka itu kalian komen di bawah ya. Nah, tadi kan Poika masih pakai baju yang sama, kondisi yang sama, tapi tadi minum air jahe, sekarang minumnya air putih. Di sini Poika mau ngejawab komen-komen kalian yang selama Poika di Indonesia ya. Jadi banyak banget komen-komen yang sering banget ditanyain sama mereka. Padahal kalau mereka ngikutin apa namanya vlognya Poika, mereka pasti bakalan tahu, udah tahu gitu jawabannya. Tapi mungkin mereka ada yang sinyalnya jelek atau kuotanya habis atau kelengkah nonton videonya, jadi mereka nggak tahu gitu kan. Jadi di sini Poika bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen, tapi bukan yang haters ya, yang biasa aja. Haters mah ngapain ya, kita hempaskan saja ya. Di sini Poika udah ngegrup apa komen-komen yang udah masuk ya, yang udah masuk dari yang video pertama Poika datang ke Indonesia sampai video yang bongkar koper ya, yang di channel Ika Akmalia. Nah yang sekarang Poika mau ngebahas di vlog pertama Poika yang ini, yang apa, yang pulang ke Indonesia tanpa si abang. Ini dari Rosa Effendi. Tunggu Pak Akmul nih. Dari Rosa Effendi, Po kenapa mendadak pulang? Di video yang ini Poika kan bilang Poika pulang ke Indo sendirian tanpa si abang. Sebenarnya sih nggak mendadak. Ini udah direncanain dari semenjak apa ya? Semenjak dari Desember pas Poika lagi hamil itu udah pengen pulang sebenarnya. Cuma nunggu dulu kan ngiranya, sebentar si abang ngomong. Nah akhirnya kan kejadian yang guguran itu kan pas banget tahun baru. Nah akhirnya tekad buat balik tuh makin besar gitu kan. Poika apa namanya pulang, pengen ketemu mama, pengen curhat-curhat segala macam gitu. Jadi itu bukan mendadak, sebenarnya udah terencana. Next, terus di video yang
Poika beli sayur sama mama di sini, itu banyak banget yang nanya, daerah mana sih itu, Po? Ini dari Erni Maria. Cuma itu daerah deket banget rumah Poika. Poika itu kan tinggal daerah Cinangka, Sawangan, Depok ya. Ini itu jalanan alternatif Jalan Abdul Wahab, itu deket lapangan bola, nyebrang dikit udah ada itu sayur, namanya warung si Gembol, warung si Gembol ya. Nah, terus dari Widiawati, Po mamanya udah pernah ke rumah Poika belum sih? Belum ya, belum pernah, dan rencananya mau kesini ya. Dan ini banyak banget DM juga, sampai ada yang DM ke saya nganggap saya udah cerai sama Bang Sebeni, udah segala macem pisah, makanya saya pulang ya. Nggak tau lah apa yang ada di pikiran mereka. Ini cuma ada salah satu aja yang Poika ambil ya, dari si Alexander. Poika udah pisah ya sama si Bang Sebeni. Jadi banyak banget yang nganggap tuh Poika pulang ke Indonesia tanpa si abang tuh pisah gitu, katanya cerai lah, ada masalah lah, ada apalah, padahal tuh nggak ada sama sekali cuy. Jadi tuh Poika pulang sendiri karena emang Poika bener mau quality time sama keluarga, sama mama, sama yang lain. Nah terus si abang kenapa nggak ikut? Si abang itu udah banyak banget meeting yang di booking di bulan Februari, dan dia tuh nggak bisa ikut, nggak bisa di cancel meetingnya. Nah terus kan juga rencananya kita nanti lebaran mau pulang lagi, si abang ikut pas lebarannya. Nah terus pas si abang pulang bareng lebaran, kita ngajak mama ke Indonesia kalau visanya jadi. Makanya minta doanya ya biar visa mama saya jadi bisa ngajak ngajak mama ke Swedia pas lebaran gitu ya. Bukan ada apa-apa sama si abang, gak ada apa-apa ya. Terus selanjutnya dari Nia Kurniasi, Po emang berapa bersaudara semuanya? Ini juga udah banyak banget yang nanya. Poika berapa bersaudara sih? Saya 10 bersaudara, 8 kandung, yang 2 bonus dari bapak baru. Tapi sekarang udah nggak lagi sama bapak yang baru. Jadi mama tuh bener janda dan ditinggalin anak 2 dari bapak baru. Yang kandung itu 8. Yang pertama itu Kavia, yang kedua Bunda Mila ya, kita manggilnya Bunda. Terus kalau enggak Kamila, kalau bahasa anak kan Bunda. Kalau saya sih kalau nggak manggil Bunda ya manggilnya Kamila. Yang ketiga itu Po Ani ya, mamanya Ted. Yang keempat itu saya. Yang kelima itu Iin, Endol TV, dia juga punya YouTube channel namanya Endol TV. Terus yang keenam itu Iin Aji. Oh yang keenam itu Aji ya, si Abang Ibai, dia juga punya channel namanya Abang Ibai channel. Yang ketujuh itu Kiki, Mami buat si Dita sama si Dinda yang punya anak 2 biji tuh, tes Dinda. Nah yang ke-8 tuh Indah. Nah Indah itu yang paling bontot, yang sering ikut saya ke Bandung, ke hotel, kemana jalan-jalan tuh Indah ya. Dan yang dapat bonusnya itu si Raihan. Nah Raihan itu dia jarang ikut kumpul-kumpul sama keluarga karena sibuk sama temen-temennya, sering main keluar, pulangnya juga sering malam, jadinya nggak pernah ke shoot sama Poika. Tapi ada si Rehan ya, dia mau lulus juga kelas 3 malam, namanya mau lulus, jadi perkumpulannya selalu sama temen-temennya dia kan. Nah yang terakhir itu si Raja yang ada di vlog yang waktu Poika pergi ke Ramayana nyari sepatu tuh, ini vlog ini. Nah itu si Raja yang paling bontot, kelas 1 mau naik kelas 2 ya. Dah itu, jadi Poika 10 bersaudara. Nah terus yang selanjutnya ini juga banyak banget tanyain ya sama kalian, gimana hasil cek kandungannya Poika, dari Milena Siregar. Nah ini juga Poika sebenarnya bikin video ya, cuma nggak tahu kemana itunya. Ini hasil cek laboratoriumnya tuh ya, dari rumah sakit tuh, rumah sakit Syarif Hidayatullah ya. Baterainya habis, Poika ganti dulu ya. Nah di sini jadi Poika bukannya lagi
promil di Indo ya. Pak Ika cuma cek darah karena kan promilnya di sini. Cek darah karena Pak Ika tuh penasaran juga sama beberapa komen yang terdahulu katanya Pak Ika mungkin ada TOSH, Pak Ika mungkin kekentalan darah, Pak Ika mungkin ada apa aca atau apalah gitu di tubuh Pak Ika, mungkin bla 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 bla. Akhirnya sebentar, minum dulu cuy. Akhirnya Pak Ika cek darah semua di sana sampai medical check up juga. Dan hasilnya, kadang kalau nggak hasil ini sayang banget sih, soalnya mahal banget cuma cek darah doang ya. Ternyata di Indonesia beruntung banget, di sini di Swedia tuh semuanya gratis. Coba tuh kalau suruh bayar, ya ampun udah jutaan, puluhan juta kali ya Pak Ika kudu bayar, apalagi sama bayi tabung. Ratusan juta mungkin udah habis kan. Ini menyesal banget ini, tapi nggak apa ya. Ini kan kalau udah ngecek ini kan kita udah nggak penasaran lagi kan. Di sini semua hasilnya negatif, alhamdulillah. Toxoplasma, IgM negatif, kesan tidak menunjukkan adanya riwayat paparan atau infeksi toxoplasma. ACA IgG serologi sama ACA IgM itu. Terus ini yang ke bawah cuma ini doang sih, ada lagi yang lainnya cuma pegang nggak bawa. Semuanya negatif tuh ya, tuh ya. Ini aja udah mahal banget, sama medical check up juga kemarin. Kalau kalian nggak tahu ACA IgG sama ACA IgM itu kayak ini yang kata dokter sih bilang, kalau ada suatu benda baru di perut, jadi itu mengira apa ya, kayak ada serangan atau gimana, jadi ngugurin gitu. Dan itu nggak ada, negatif, semuanya negatif, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Pak Ika udah cek semua nih ya, buat kalian juga yang nyuruh ini nyuruh itu segala macem dan ngasih saran buat cek darah segala macem nih, dari Pak Ika lakuin. Dari yang makan buah kurma, buah juriat, madu, jeruk nipis segala macem ya. Jadi hasilnya negatif. Pak Ika sekarang udah tenang. Kalau emang nanti promil selanjutnya Pak Ika keguguran lagi, ya Pak Ika nggak sedih-sedih amat, karena emang nggak ada masalah apa-apa. Mungkin karena emang kecapean aja. Jadi nanti kalau emang promil selanjutnya nih, Pak Ika usahakan jangan capek-capek, berbaring aja, terus ya nyantai aja gitu kan ya. Ya udah, pokoknya semua itu hasil negatif ya, Abang None. Jangan pada tanya-tanya lagi segala macem, nyuruh-nyuruh lagi atau gimana. Semua udah Pak Ika lakuin ya. Sampai yang namanya diet, Pak Ika turun sampai 20 kilo. Si dokternya juga bilang udah cukup. Ya, jadi udah ya, gitu aja ya. Nah, terus ada lagi nanyain soal bokap ya. Mohon maaf nih Po Ika, mau tanya, babenya Po Ika udah meninggal ya Po, tapi kok nggak pernah video waktu nyekar ke makamnya. Po, saya belum pernah lihat bapaknya Po Ika. Jadi bapaknya Po Ika, bokap itu udah meninggal tahun 2014. Meninggal komplikasi punya komplikasi penyakitnya, jadi udah almarhum dari tahun 2014 ya. Kenapa videonya nggak waktu nyekar nggak di video? Emang harus ya nyekar di videoin gitu ya. Aduh. Nah, terus pertanyaan yang saya itu soal rumah. Kan di vlog di vlog mudik kemarin kan rumahnya beda ya. Sebenarnya kalau kalian ngikutin vlognya Po Ika yang tahun lalu, yang rumah yang tahun lalu mudik, itu sebenarnya rumah sewaan. Jadi rumah aslinya Po Ika itu yaitu yang sekarang, yang kemarin mudik ini. Itu rumah asli, tanah punya mama segala macam. Justru yang di video kemarin itu rumah sewaan. Kenapa sewa? Karena waktu tinggal di rumah yang gede, yang kan mama sekarang tinggal di rumah Po Ika tuh, yang warna coklat. Kan mama tadinya rumahnya tinggal sama gede.
itu mama nggak tahu biaya per bulan dia berapa karena habisnya banyak banget. Nah setelah dia tinggal sendiri di rumah sewa itu udah ketahuan tuh tiap bulan dia habisnya berapa dan berapa. Nah akhirnya pas udah tahu kayak gitu, jadinya kita yang dari Swedia tahu gitu harus ngirimin tiap bulan berapa ke nyokap gitu kan. Makanya nyokap pindah ke rumah itu sewa selama setahun. Tiap bulannya dia tahu habisnya berapa, kita yang di Swedia tahu. Ya udah, setelah 1 tahun pindah lagi lah ke rumah yang lama, ke rumah yang lama itu, tapi tinggal di rumah Poika yang sendirian gitu. Jadi yang rumah gede diisinya sama kakak sama adik di situ, di rumah yang gede bekasnya mama tinggal di rumahnya Poika. Jadi mama juga yang ngurus rumahnya Poika gitu kan. Dia tahu tuh sebulannya berapa kayak gitu ya. Jadi itu yang rumah yang tahun lalu mudik itu rumah sewaan. Yang rumah bener yang ini gitu. Nah terus ada yang nanya lagi nih, yang waktu di vlog pesantren Olive Olivella itu pesantren mana po? Itu pesantren namanya Ulumul Quran kalau nggak salah deh. Sebentar. Ulumul Quran. Jadi tuh dia ada di daerah sebelah Mojongsari, Jalanan Sawangan, terus sebelah kiri masuk ke dalam lagi. Itu namanya Ulumul Quran. Nah, kalau buat Abang None yang punya rezeki lebih, terus mau membantu donasi pesantren yang ditinggalin sama keponakannya Poika, langsung aja DM Poika ya. Nanti Poika sampein ke sana. Nah, udah ya. Terus kenapa nenek nggak dibawa sekalian po? Nenek tuh udah tua, udah nggak bisa jalan jauh. Dia itu udah mulai demens, pelupa segala macem. Terus kondisinya udah nggak fit, jadi takut ngapa-ngapa. Jadi nenek nggak diajak. Soalnya kemarin aja waktu diajak ke taman herbal, dia udah nggak kuat jalan, jauh nenek. Terus apa namanya? Berkali-kali nanya ke saya gitu, kita mau kemana ini kak, kayak gitu. Padahal dibilang kita mau ke taman herbal. Udah 8 kali di mobil nanya gitu mulu. Jadinya nenek nggak ikut, cuma mama aja ya. Terus ini masuk ke channelnya Ika Akmalia ya. Kalian udah subscribe belum channel Ika Akmalia yang ini nih? Ya subscribe ya channel Ika Akmalia. Itu channel mukbangnya Po Ika, dan mungkin kedepannya Po Ika bakal sering upload di situ. Yang pertama yang ini, yang masalah hotel. Mbak, hotel dong, biar kalau kita kejahatan nggak nginep situ. Jujur aja Po Ika nggak mau ngasih tahu nama hotelnya karena kasihan juga ya, mungkin ya namanya orang nyari ya, gimana. Jadi salah juga sih kita kasih tahu nama hotelnya, antar ngebuat tuh hotel bangkrut atau gimana gitu ya. Terus kalau misalnya kita nggak tahu juga, ya pokoknya intinya mah kalian kalau ngelihat hotel seperti yang ada di komen Poika itu, lihat jejak reviewnya. Kadang-kadang kan ada tuh customer yang apa namanya komen isinya seperti apa, kayak gimana, dan Poika tetap ingetin jangan tertipu sama gambar. Udah itu aja ya. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir bukan sih? Enggak, ini yang nih. Masalah pakaian saya. Mungkin kalau ini mungkin para subscriber baru kali ya yang belum lihat Poika keseharian kayak apa. Poika emang celana pendek sama kaos tuh emang udah paling nyaman banget. Di Indonesia kan panas. Poika tuh seneng banget pakai celana pendek sama kaos, udah selesai, enak, nyaman, dan kalau nggak begitu gerah. Ya, kalau kalian terima Poika kayak gini ya alhamdulillah, kalau nggak terima ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan maksain orang untuk berjilbab atau gimana gitu. Maka celana pendek juga itu udah keseharian saya, pakai celana pendek saban hari. Jadinya tuh ya begitu ya. Kalau kalian gak terima ya nggak apa-apa, Poika mah seperti ini ya. Kalau kalian terima syukur, nggak terima ya udah gitu. Jadi jangan salah kaprah lagi nanti kalau di vlog-vlog selanjutnya Poika cuma pakai celana pendek dan kaos ya. Oke. Terus nih
di vlog yang apa, yang buka koper ya, yang vlog buka koper channel Poika ini banyak banget yang nanya. Salah satunya jadi Sahrefa Fatmilawati, po mang aja ikut ya. Ya seperti yang Poika bilang sebelumnya itu, mama nanti berangkatnya tuh habis lebaran. Mama berangkatnya habis lebaran. Jadi visa yang kemarin tuh baru bikin. Itu sedangkan bikin visanya itu 15 hari kerja. Jadi kan sekitar 3 mingguan. Nah, Poika kan pulang pas banget abis bikin visa tuh. Bikin visa tanggal 12 Februari, Poika pulang tanggal 20. Itu kan baru seminggu ya kan, baru seminggu diproses. Jadi belum tahu jadinya apa enggak, jadinya kapan. Soalnya proses masih panjang kan. Dan kalau jadi insya Allah berangkatnya habis lebaran. Jadi Poika sama Bang Sabeni pulang ke Indo lagi bulan Mei, lebaran di sana, terus jemput si emak bawa ke sini ke Swedia. Nah, kalau pulangnya nanti antara Po Ani atau Po Via ya yang nganter pulang ke Indonesianya lagi. Begitu cuy, oke? Sudah ya, itu aja udah kepanjangan nih videonya. Semoga kalian semua mengerti soal video vlog-vlog Poika pulang kampung tahun 2020. Mohon apa ya? Ya, mohon pengertiannya, seperti itulah keluarganya Poika. Mau diterima syukur, nggak terima ya udah. Kalau misalkan kalian gak suka juga nggak apa-apa. Poika nggak maksain kalian harus suka video Poika. Kalau memang gak suka ya udah, lebih baik langsung di skip, dimatikan handphonenya, terus atau pergi ke channel lain. Jangan sampai jempol-jempol kalian tuh menyakiti si membuat video, kayak menyakiti saya, menyakiti keluarga saya, menyakiti teman-teman saya, ibu teman-teman saya gitu ya. Lebih baik kalian mengurangi dosa dengan cara kalau emang gak suka langsung aja dimatiin YouTube-nya, pindah ke channel lain atau matikan teleponnya, udah brek, daripada kalian komen-komen yang gak enak gitu ya. Ya, bangunnya ya. Tapi buat para Cipokers, subscriber Poika mengucapkan makasih banyak yang udah mendukung, mendoakan Poika selama Poika di Indonesia. Mudah-mudahan promil yang sekarang berhasil, minta doanya. Kita sama pejuang garis 2 harus tetap semangat, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, lamane, cipok-cipok. Dadah, assalamualaikum.